Selamat datang Bunda Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Dr. Gigi Elina Trisya. Selamat datang Bunda, selamat datang Bunda, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Bunda, selamat datang Bunda, selamat datang kami ucapkan. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Siapa kita? Anak Indonesia. Anak Indonesia. 100% cinta Indonesia. Anak Indonesia. Kita bersaudara. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Muhammad Amin Aditya. Dan saya Kalista Aurelia Putri selaku pembawa acara pada hari ini dalam acara Hari Anak Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Selanjutnya, sebagai bentuk rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Demi kelancaran dan keamanan acara, terutama untuk seluruh anak-anak yang berada di ruangan ini, mari kita simak bersama tayangan video Child Safeguarding. Selamat menyaksikan. Halo sahabat, siapkah kalian untuk merasakan hangat dan gembiranya berkegiatan dengan anak-anak? Jika sudah siap, yuk kenali dan patuhi pedoman keselamatan dan keamanan anak atau Child Safeguarding sebelum beraktivitas dengan anak-anak. Child Safeguarding menjadi acuan panitia, fasilitator, pendamping, dan orang dewasa lain yang berinteraksi dengan anak selama kegiatan berlangsung untuk memastikan semua anak terlindungi, aman, dan selamat dari tindakan yang disengaja ataupun tidak disengaja yang mengarah pada resiko ataupun bahaya. Selama berkegiatan dengan anak, sahabat harus memastikan anak-anak terlindungi dari tindakan kekerasan seksual. Sahabat dilarang untuk melakukan kegiatan seksual atau yang mengarah ke arah seksual dengan anak seperti memeluk, merangkul, maupun mencium apapun alasannya. Selain itu, dilarang juga melakukan pertukaran uang, barang, atau pelayanan seks yang merendahkan martabat anak. Perilaku diskriminatif harus dihindari saat berkegiatan dengan anak. Tidak boleh ada tindakan yang menjurus pada perlakuan yang berbeda,
dan tidak mendasar terhadap anak dengan alasan apapun. Selain itu, sahabat juga dilarang mengintimidasi anak untuk memberikan opini selama pelaksanaan kegiatan, apalagi menggunakan bahasa yang mempermalukan, menghina, menganggap remeh, dan merendahkan anak. Berkegiatan bersama anak-anak tentunya sangat menyenangkan. Jika ingin mengambil foto, gambar, maupun video anak-anak dan mempostingnya di media sosial, sahabat perlu persetujuan mereka. Sahabat dilarang menggunakan foto anak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sebagai bahan kampanye yang berhubungan dengan politik, promosi produk, atau hal lainnya. Termasuk memberikan atau bertukar informasi dalam bentuk apapun yang tidak layak melalui media sosial, media elektronik, dan sejenisnya tidak boleh dilakukan. Sahabat harus bijak dalam menggunakan media sosial ya. Dalam berkegiatan bersama anak, keamanan anak harus menjadi prioritas kita semua. Untuk itu, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Sahabat dilarang mendampingi anak seorang diri dalam satu ruangan, rumah, kantor, dan atau tempat lainnya. Sahabat juga dilarang menyalahgunakan identitas, logo, ataupun nama kegiatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Pastikan sahabat tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat anak kecuali untuk kepentingan pelaksanaan fungsi dan peran. Jika sedang berkegiatan di tempat terbuka, pastikan anak-anak untuk tidak memisahkan diri dari rombongan tanpa sepengetahuan tim panitia. Selama berkegiatan bersama anak, kami mengajak semua pihak untuk tidak mengkonsumsi alkohol, menggunakan rokok konvensional maupun rokok elektrik, dan atau zat adiktif lainnya. Nah, sahabat, tidak hanya larangan-larangan yang harus menjadi perhatian, ada juga kewajiban yang harus sahabat penuhi. Pertama, sahabat wajib mengetahui, memahami, mematuhi, dan melaksanakan ketentuan dalam konvensi hak anak. Kedua, pastikan pula sahabat mendengarkan, menghormati, dan mempertimbangkan pandangan anak. Ketiga, sahabat wajib menghargai hak anak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, sahabat wajib terbuka untuk bisa mendengarkan dan mendiskusikan masalah atau kekhawatiran yang dialami oleh anak. Kelima, pastikan sahabat responsif terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anak. Keenam, sahabat wajib menghargai perbedaan pandangan atas suatu persoalan dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka. Ketujuh, sahabat wajib menghormati anak dalam kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Jika terjadi pelanggaran selama berkegiatan dengan anak, rekan-rekan wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor serta keamanannya dan menghargai proses tindak lanjut penanganan pelanggaran yang akan mengacu pada kode etik forum anak. Sebagai teladan, sahabat harus menetapkan standar yang tinggi dalam perilaku pribadi dan profesional sekaligus. Jika sahabat melihat atau mengalami segala bentuk pelanggaran terhadap child safeguarding selama berkegiatan, segera laporkan ke layanan Sapa 129. Terima kasih karena sudah terlibat untuk memastikan keselamatan dan keamanan anak-anak kita. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di Bumi Pertiwi ini kita dianugerahi keberagaman keyakinan yang hidup berdampingan dalam damai. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. 5 agama besar ini menjadi pilar kerukunan yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirin yang berbahagia, kita akan memulai doa lintas agama yang akan dipimpin oleh perwakilan dari berbagai satuan pendidikan dari SD, SMP, dan SMA. Bapak Ibu hadirin, berdoa dipersilakan.
Bapa yang di surga, Bapa Allah yang mulia di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, berkatilah bangsa kami Indonesia tercinta, supaya tetap dalam kedamaian dan kerukunan. Berkatilah para pemimpin bangsa dalam mengemban amanat rakyat, supaya terus sehat dan menjadi kuat. Di Hari Anak Nasional ini, kami berdoa agar anak Indonesia tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, bermartabat, dan selalu mencintai NKRI. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, amin. Allah Bapa yang pengasih dan maha penyayang, kami bersyukur atas rahmat yang telah Engkau berikan sampai dengan hari ini. Pada Hari Anak Nasional tahun 2025 ini ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang kreatif, inovatif, serta dapat menjaga kebersamaan demi menjaga keutuhan bangsa dan negara. Jadikanlah kami anak-anak yang dapat memanfaatkan waktu dengan bijak, belajar, dan berkarya demi masa depan bangsa dan negara Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia. Doa ini kami panjatkan kepadamu demi Kristus, Tuhan dan Penjuru dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, segala puji hanya bagimu atas izin-Mu. Pada hari ini kami dapat melaksanakan acara istimewa Hari Anak Nasional tahun 2025. Kami agungkan segala kebesaran-Mu dengan penuh ketertundukan, berharap kasih sayang dan ridho-Mu ya Allah, Tuhan pencipta alam ini. Jauhkanlah negeri ini dari berbagai bencana dan cobaan. Mudahkan para pemimpin dan anak bangsa dalam membangun negeri ini, sehingga menjadi baldatun, thayyibatun, warabbun, ghafur, negeri yang berlimpah kebaikan dan ampunan dari-Mu. Ya Allah, jadikanlah generasi kami menjadi generasi yang tangguh, kreatif, dan berakhlak mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Masad kemaya, tamaso majo dari gemaya, mitor amartam gemaya. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Agung, hindarkan kami dari kebodohan menuju kebenaran. Hindarkan kami dari kegelapan, tunjukkan kami ke dalam cahaya. Om Sri Bawantu, Sukam Bawantu, Purnam Bawantu. Om Kesamo Sampurna Yanama Swaha. Om Loka Samsta Sakino Bawantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi 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 Om. Namo Sangyang Adibudaya, Namo Tassa Bhagavato, Arahato, Samma Sambuddhassa, Namo Sabe Bodhiwataya, Mahawataya. Semoga bangsa Indonesia senantiasa damai dan sejahtera, sehingga para pemimpin bangsa ini senantiasa menjalankan roda pemerintahan dengan baik, jujur, adil, serta mampu menegakkan hukum secara benar. Semoga bangsa Indonesia terbebas dari bencana, mara bahaya, dan upaya-upaya untuk meruntuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman, keharmonisan, dan kedamaian senantiasa melimpah kepada seluruh rakyat Indonesia. Berdoa dicukupkan.
Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan suara anak daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum, yang dimana suara anak ini diperoleh dari perumusan suara anak di 13 kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Selatan, yang kemudian dirumuskan kembali menjadi suara anak daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Suara anak daerah kali ini akan dibacakan oleh teman-teman dari SMK Negeri 3 Banjarbaru. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami banggakan, marilah kita simak bersama Suara Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Terbuka hijau dan layanan posyandu untuk anak. Memohon kepada pemerintah untuk meningkatkan regulasi dan edukasi kepada orang tua dan anak mengenai pola asuh anak yang tepat guna meningkatkan kesadaran akan bahaya pernikahan usia anak. Memohon kepada pemerintah dan dinas terkait untuk meningkatkan serta memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai pemenuhan gizi untuk pencegahan stunting dan kesehatan reproduksi demi melindungi masa depan anak. 7. Memohon kepada pemerintah bersama DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pembinaan dan pengawasan terhadap orang tua tentang tindak kekerasan dalam pola asuh keluarga. Memohon kepada pemerintah untuk memperkuat pengawasan serta menindak tegas penjualan rokok kepada anak, serta meningkatkan edukasi mengenai bahaya rokok bagi kesehatan dan masa depan anak. 9. Memohon kepada pemerintah bersama Dinas Pendidikan dan DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan agar mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan tenaga pendidik sekolah sesuai standar sekolah ramah anak. 10. Memohon kepada pemerintah dengan Dinas Pendidikan bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menghadirkan ruang belajar gratis yang layak di tiap kabupaten atau kota sampai dengan kelurahan atau desa dan mendukung komunitas yang telah berperan dalam gerakan serupa. 11. Memohon kepada pemerintah, pihak terkait terkhusus tenaga kependidikan untuk mengoptimalkan pemberian edukasi kepada pelajar terkait bahaya dan dampak bullying terhadap fisik dan mental anak, serta menolak segala bentuk perundungan terhadap anak di lingkungan sekitar dan media sosial. 12. Memohon kepada pemerintah untuk lebih tegas dalam mencegah dan menghentikan serta memberikan perlindungan secara inklusif dari segala bentuk eksploitasi anak serta mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan guna melindungi anak dalam kegiatan eksploitasi anak. 13. Memohon kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan, perhatian, serta pembinaan yang optimal bagi anak berhadapan hukum guna memastikan mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungan sekitar.
Oke, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Itulah tadi suara anak daerah Kalimantan Selatan yang kami rumuskan sebelumnya dari 13 kabupaten kota. Kemudian pada tanggal 12 Juli kemarin kami merumuskan kembali menjadi suara anak Provinsi Kalimantan Selatan yang akan kemudian diserahkan kembali ke nasional, dan hari ini juga disampaikan kepada Bunda Fauzi sebagai suara anak Indonesia. Dan Bapak Ibu serta teman-teman yang kami banggakan, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bunda Hajah Husnul Hatimah SH MH. Kami persilakan. Saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan beserta Pokja yang dihadiri oleh Ibu Wakil Gubernur, Ibu Dr. Gigi Eliana Trisya. Yang kami hormati Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Hajah Masrupah Saripudin, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wasila. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Ibu Dr. Haji Siti Wasila MSI MN. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan atau mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati PLT Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan Bank Kalsel. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru. Yang kami hormati Kepala LPKA Kelas 1 Martapura atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua LPA Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Ketua Forum Puspa Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati pimpinan Bank BRI Cabang Martapura. Yang kami banggakan Ketua Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Kepala SMKN Negeri 3 Banjarbaru beserta jajaran, guru dan tenaga pendidik. Dan yang saya sayangi semua para siswa-siswi hebat yang kami banggakan dan hadirin undangan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua SKPD ataupun juga tim penggerak PKK dan juga Posyandu yang hari ini membantu memfasilitasi dalam pelaksanaan pada Hari Anak Nasional yang ke-41 ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa,
karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di SMKN 3 Banjarbaru ini dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025 dengan tema Anak Hebat Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini bukan hanya sebuah slogan, melainkan tekad dan harapan besar bangsa terhadap anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus. Agen perubahan dan calon pemimpin masa depan, anak-anak hebat adalah fondasi utama dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Peringatan Hari Anak Nasional ini memiliki tujuan sebagai wujud penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak. Anak-anak tidak hanya berhak untuk tumbuh sehat dan cerdas, tetapi juga berhak merasa aman, bahagia, dan didengar. Yang mana tadi sudah kita dengarkan suara anak yang mereka pesankan agar dapat dilaksanakan dan juga diwujudkan oleh pemerintah ataupun juga pihak yang terkait. Hari Anak Nasional ini adalah momen penting bagi kita semua untuk kembali menyadari betapa berharganya kalian. Kalian adalah aset terbesar bangsa ini, calon pemimpin masa depan, dan harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Tema utama Hari Anak Nasional tahun ini yaitu Anak Hebat Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045. Sungguh sangat relevan dengan cita-cita kita bersama. Tema ini menegaskan bahwa kekuatan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya. Kalian, anak-anak hebat Indonesia, adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini sejalan dengan misi Kepala Daerah Bapak Haji Muhyiddin dan Hasnuriadi Sulaiman dalam misi kesatunya. Kami, pemerintah, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap anak di Kalimantan Selatan, di Indonesia, dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Berbagai upaya telah dan akan terus kita lakukan. Salah satunya adalah pengembangan ruang bersama Indonesia atau RBI sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. RBI ini akan menjadi wadah bagi anak-anak untuk berinteraksi, belajar, dan berkreasi dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Kami juga fokus pada percepatan pengembangan satu data gender dan anak. Data yang akurat dan komprehensif sangat esensial dalam penyusunan kebijakan dan program yang tepat sasaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kalimantan Selatan. Anak-anakku yang membanggakan, selain program-program tersebut, kami juga berupaya menanamkan nilai-nilai dasar pada diri kalian, yaitu berakhlak mulia, bahagia, peduli, berani, cerdas, dan solidaritas. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita juga melaksanakan sejumlah kegiatan yang mendukung kesehatan, gizi, dan edukasi bagi anak-anak dan remaja, yaitu pertama, sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan dan pembagian makanan olahan ikan oleh Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini mendukung pemenuhan gizi anak secara berkelanjutan. Kedua, pemberian tablet tambah darah dan vitamin oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya mencegah anemia dan meningkatkan kesehatan remaja putri. Ketiga, dialog interaktif bersama tim penggerak PKK, Pokja Bunda PAUD, dan tim penggerak Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai sarana berbagi informasi, edukasi, dan penguatan peran keluarga
serta masyarakat dalam perlindungan anak. Besar harapan kami, melalui kegiatan ini, anak-anak semakin merasa dihargai, dilindungi, dan diberikan ruang untuk tumbuh menjadi insan yang hebat dan membanggakan. Semoga melalui kegiatan ini, kalian semakin sadar dan akan potensi diri dan peran penting kalian dalam membangun masa depan bangsa. Teruslah belajar, berprestasi, menjadi pribadi yang membanggakan, jauhi narkoba, pergaulan negatif, dan jadilah anak-anak yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Terima kasih kepada SMKN 3 Banjarbaru atas fasilitas dan dukungan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mensukseskan acara Hari Anak Nasional tahun ini. Mari bersama-sama kita wujudkan anak-anak Kalimantan Selatan yang hebat, sehingga Indonesia menjadi kuat, dapat mencapai Indonesia Emas 2045. Selamat Hari Anak Nasional tahun 2025. Anak hebat, Indonesia kuat, menuju Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik penyerahan makanan olahan ikan, tablet tambah darah, dan vitamin lainnya, susu dan telur, bingkisan sponsor Bank Kalsel dan Bank BRI. Diserahkan oleh Ibu Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan didampingi oleh Ketua TP Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas P3AKB Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Arsip, dan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu. Baik, dilanjutkan kita melakukan sesi foto bersama. Kepada teman-teman tim dokumentasi dipersilahkan untuk mengarahkan.
Baik, setelah ini mohon izin untuk ayah bunda, bapak ibu untuk bertahan sejenak untuk kita melakukan sesi foto bersama. Bersama seluruh peserta anak yang ada di ruangan pada hari ini. Oke, boleh teman-teman lebih merapat lagi ke bunda-bunda kita. Baik, mohon izin kita gaya formal terlebih dahulu. Yang dapat bingkisan boleh diperlihatkan bingkisannya. Baik, sekali lagi mohon izin stop kekerasan pada anak dan perempuan. Iya, boleh. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, mohon izin Bapak Ibu yang ada di sana boleh bergabung juga ke sebelah sini untuk melakukan sesi foto bersama. Boleh kita tag video 1 kali. Untuk itu jika saya bilang siapa kita? Jawabannya anak Indonesia. Anak Indonesia 100% cinta Indonesia. Anak Indonesia, kita bersaudara. Boleh dicontohkan? Oke, boleh teman-teman kita mulai? Oke, boleh kita mulai? Baik. Siapa kita? Anak Indonesia. Anak Indonesia. Terima kasih teman-teman, adik-adik dan ayah bunda. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya acara kita pada hari ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa ada kolaborasi dan dukungan dari segala pihak. Terutama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bank Kalsel dan juga Bank BRI Cabang Martapura dan tentunya ayah bunda dari SKPD seluruh di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selesai sudah rangkaian acara pembukaan peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Setelah ini ada acara materi Safari Gemar Ikan, meningkatkan angka konsumsi ikan dan pencegahan stunting oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan yang akan dipandu oleh kakak-kakak moderator nantinya. Saya Aditya. Dan saya Kalista selaku Master of Ceremony pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh teman-teman berdiri semua, kita jingle bersama. Bersama kita sejenak bernyanyi bersama, bertepuk tangan bersukaria. Selamat datang semua di Forum Anak Nasional. Yuk semua bergembira. Kita semua harus jadi pelopor dan pelapor. Berbeda tak jadi masalah, yang penting kita selalu bersatu. Kita semua anak-anak yang hebat, yang bersinar, terangi Indonesia dimanapun dan kapanpun. Walaupun kita semua
kita bersaudara kata Bunda. Sekali lagi ya, boleh kita yel-yel seperti tadi ya. Siapa kita? Anak Indonesia. Siapa kita? Anak Indonesia. 100% cinta Indonesia. Anak Indonesia, kita bersaudara. Oke teman-teman, gimana? Mohon izin Bunda, Ayah, Bapak, Ibu sekalian, kita kembali akan melanjutkan. Boleh silahkan duduk kembali. Kita akan melanjutkan kegiatan kita pada hari ini teman-teman. Iya, silahkan duduk kembali atau teman-teman yang di belakang boleh deh merapat ke depan, boleh silahkan teman-teman dari SMK 3, dari SD 5 Sungai Besar boleh merapat ke depan. Baik, mohon izin Ayah Bunda sekalian dan teman-teman semua, kakak masih mau menyapa, gimana perasaannya hari ini? Sudah senang? Boleh dong lambaikan tangannya. Wah, kita hari ini lagi merayakan apa kata? Karena kita pada hari ini sedang merayakan Hari Anak Nasional tahun 2025. Boleh dong kasih tepuk tangan yang paling kencang. Kurang Kak, masih suara 50 orang sepertinya. Sekali lagi dong tepuk tangannya yang lebih meriah lagi. Keren ya memang anak Indonesia ya. Dan di pagi ini senang sekali saya Atta dan bersama rekan saya Hani yang akan memandu kegiatan selanjutnya nih, yaitu apa Hani? Baik, untuk sebagai peringatan Hari Anak Nasional pada tahun ini, kita juga akan mendengarkan dialog bersama nih Kak. Iya. Nah, dialog bersama ini dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Nah, nanti di sini tentang ada tuh tulisannya katanya safari gemariakan meningkatkan angka konsumsi ikan dan pencegahan stunting. Teman-teman dari TK, SD, SMP, SMA, ada yang masih suka, yang tidak suka makan ikan? Ya, siapa yang tidak suka makan ikan? Oh, semuanya sudah suka makan ikan, ya, dan Bu, pastinya sepertinya. Kak Hani setelah safari gemariakan itu pastinya ada dialog interaktif nih bersama Bunda yang cantik kita, Bunda kita semua, yaitu Bundanya Kalimantan Selatan, ada Bunda Wakil Gubernur, sekaligus nanti dialog interaktif kepada adik-adik semua. Karena apa? Di ikan ini sangat penting untuk perkembangan anak tentunya, karena visi misi kita sebagai anak yaitu mencerdaskan Indonesia di 2045. Oke, sebelum itu kita sapa dulu deh teman-teman kita yang ada di Zoom meeting. Iya, kita halo, sapa ada teman-teman 13 semua. kabupaten kota. Halo, boleh lambaikan tangannya ke kamera teman-teman. Ini ada dari Banjarbaru, Banjarmasin, Terus Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanah Baru, Laut. Tabalong juga ada. Mungkin nih kita sudah tersambung sama seluruh anak-anak Kalimantan Selatan di 3 kota. Pastinya dan kita harus mengharapkan ada sambutan nih, ada mungkin sepatah dua patah kata dari Bunda Dr. Gigi Elina Trisna, ada yang ingin disampaikan mungkin ke anak-anak Kalimantan Selatan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para pengikut agama lain. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, dan anak-anak hebat Banua Kalimantan Selatan, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, insya Allah semuanya. Salam dan salawat pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, di sini Ibu beserta Ibu Wasilah ya, mewakili PKK dan Posyandu sekaligus mewakili Ibu Ketua Ibu Fatul Jannah yang berhalangan hadir, ingin mengajak anak-anak untuk lebih gemar makan ikan. Siapa di sini yang suka makan ikan? Ya, alhamdulillah. Kenapa ikan? Karena ikan mempunyai kandungan gizi yang baik. Ada proteinnya. Ini nanti ada kuis ya.
berhadiah, jadi didengarin. Ya, ada protein, ada omega 3, Iya, betul ada banget. vitamin A, D, B, maupun ada mineralnya. Mineralnya Iya. kalsium, zat besi, yodium, kalium, magnesium dan sebagainya. Iya. Yang Betul sekali, Bunda. gizi tersebut penting untuk otak agar lebih pintar dan juga untuk pertumbuhan badan, pertumbuhan tinggi badan. Itu juga dapat mencegah stunting. Stunting, siapa yang tahu stunting? Stunting itu tinggi badannya tidak sesuai atau di bawah dengan tinggi badan normal seusianya. Baik ibu di sini juga ingin mengajak anak-anak bahwa mulailah kalian untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Pilihlah makanan yang sehat dan bergizi, antara lain ikan. Karena apa? Apa yang kita makan hari ini akan berpengaruh pada saat kalian dewasa, pada saat kalian nanti tua. Jadi selain menghindari gaya hidup yang tidak sehat, lingkungan yang negatif, makan makanan yang bergizi, insya Allah Ibu yakin generasi Kalimantan Selatan akan menjadi generasi lebih hebat lagi di masa yang akan datang. Sebelum kita lanjut, bisa sapa-sapa teman-teman di kamera, Bunda. Dadah-dadah mungkin untuk anak-anak di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Iya, baik ini Bunda kita dari Bunda Notri Eliana Trisya. Bunda, tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, kita langsung saja ke sesi safari gemarikannya, yaitu kepada Dinas Perikanan dan Kelautan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu yang mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ibu BKW Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian yang terhormat Ibu Kepala Dinas DP3 KB, Ibu Sekretaris PKK sekaligus tenaga ahli Gubernur, kemudian Tim Pokja Posyandu dan seluruh undangan pada hari ini, dan anak-anakku yang paling kusayangi. Saya mohon kepada anak-anakku, kita ada yel-yel khusus perikanan. Jadi kalau nanti aku bilang makan ikan, dijawab sehat. Makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas. Coba kita. Oke, ini ada ada yel-yel dari Bapak nih. Makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas. Nah, kita ulang lagi salah. Makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas. Nah, ya. Jadi ulun pada hari ini mungkin hendak menjelaskan jargon kita itu aja. Makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan itu cerdas. Sambil kawan ulun ini hendak mempraktikkan untuk cabut duri bandeng. Nah, jadi kenapa kita pilih cabut duri bandeng? Karena kita produksi bandeng itu, Bu, 31.000 ton di Kalsel ini. Tapi yang dikonsumsi masyarakat kita cuma 4.000 ton. Jadi 27.000 ton yang kita dijual ke sana kemari, makanya harganya murah di pasaran. Jadi anak-anakku sekalian yang SMK mana yang SMK perempuan, kayak berharap bisa memperhatikan ini, paling tidak membantu orang tuanya kalau misalnya hendak memasak bandeng. Mungkin silakan kalau yang perempuan sini, anaknya SMK maju ke sini. Ayo yang mau teman-teman silahkan. Silahkan. Ayo teman-teman SMK yang perempuan. Ayo coba. Ya silahkan. Nah, jadi makan ikan itu sehat. Kenapa makan ikan itu sehat? Karena ikan salah satu sumber dari protein
hewani. Jadi mengandung protein hewani yang tinggi, mengandung karbohidrat, kemudian mengandung lemak, dan mengandung berbagai macam mineral. Nah, jadi itu kalau dikonsumsi ikan menjadi sehat. Kemudian makan ikan itu kuat karena mengandung ikan mengandung mineral, antara lain misalnya fosfor untuk kesehatan tulang dan gigi. Kemudian yang lebih penting lagi, makan ikan itu cerdas adalah bagaimana, karena ikan mengandung omega 3, DHA dan EPA. Nah, jadi kandungan inilah yang dalam rangka untuk mencerdaskan otak, kemudian untuk penglihatan, mencerdaskan untuk kesehatan mata, kemudian untuk kesehatan jantung. Jadi makan ikan itu sehat, makan ikan itu kuat, makan ikan itu cerdas. Jadi kita saksikan bersama ini kawan kita untuk melakukan cabut diri bandeng. Kenapa bandeng? Karena bandeng ini banyak durinya. Nah, karena banyak durinya, artinya peminatnya kurang. Nah, kalau kita semua nanti bisa cabut duri, insya Allah bandeng bisa diminati oleh masyarakat kita. Ini salah satu bandeng seger ya, bukan bandeng presto, bandeng seger yang kita cabut durinya. Karena biasanya rasanya enak sebetulnya, tapi takut ketulangan. Ya, nanti kalau di samping saya, cari nanti di YouTube atau di Google, bandeng tandu, bandeng tanpa duri. Itu sudah terkenal kalau di Jawa Timur, di Surabaya, di Mojokerto, di Gresik sudah terkenal. Pertama harus dibelah seperti ini, Mbak, ya. Jadi di salah satu sisinya nanti di ini ya. Bisa dicabut sisiknya, bisa juga enggak. Biasanya sisiknya dicabut sih ya. Karena saya takut kotor di sini, takut kotor. Enggak saya cabut. Tapi ada loh yang mau sisiknya. Karena memang ada zat gizinya kayaknya. Ya, yang seperti Pak Air tadi sampaikan. Ya. Salah satu sisi, Mbak. Kalau kiri semua, kalau kanan semua. Ya. Setelah itu, setelah kita cabut isinya sama ininya ya, insangnya, kita patah duri besarnya dari sekitar ekor. Ya, mudah aja. Ya. Setelah itu kita cabut. Mana pisauku tadi ya? Pisauku. Ini kita singkirkan. Kita cabut pelan-pelan. Kita cabut pelan-pelan durinya dari ekor. Tapi sebetulnya terserah ya. Dari ekor boleh, dari depan boleh. Kita cabut. Kita cabut. Agak licin ya. Ini duri besarnya sudah tercabut. Duri besar. Ya. Nanti ada duri lagi yang kecil seperti rambut yang bercabang. Itu yang bikin ketulangan. Di mana itu tempatnya? Duri yang kecil yang bikin kita ketulangan itu di daerah atas ini. Di dekat perut ada. Terus yang di dekat ekor, di bagian literalis, di bagian ekor. Ya, kalau orang berikan ngerti nih. Itulah yang dicabut. Yang saya cabut yang besar dulu ya, agak besar sedikit. Selain duri yang memang besar tadi. Itu adalah tulang di perut. Ini duri besarnya. Ini satu dapat. Kalau di sini kan ada 12 sebetulnya atau 14. Ini ada ya. Ini dicabut. Ini tulang besarnya. Ya. Ini tulang besarnya dicabut dulu, yang besar dulu, yang mudah dulu, Nih, banyak ya. Terus ini sebetulnya sehari juga nggak apa-apa nih Bu. Tapi kalau nih
Ya, dicabut pelan-pelan di samping anunya ya, insangnya ya, dibersihkan ya, insangnya, bekas darahnya. Nah, tinggal semenit. Setelah itu, misalkan ini duri besarnya, ada lagi duri yang kecil, yang sepanjang ini. Ada 42 atau 60 nih, ya, di sini. Nah, semenit lagi, mohon maaf. Ini jalurnya kelihatan, ya. Ini jalurnya kelihatan, ini durinya kelihatan, ya. Jalurnya kelihatan, durinya yang kecil kelihatan. Nih saya cabut, ya. Saya cabut lagi. Nih, di depan sini juga ada. Ada, kita rasakan kok ya. Kalau kita ini pinsetnya kita jalankan itu rasanya ada bunyi tek 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 gitu, ya kan? Nah, terus ini nanti kalau sudah selesai semua bisa digoreng biasa, bisa dipanggang, tapi ini segar, ya. Atau di sayur asem boleh karena ini segar, ya. Atau dibikin tempura katanya, ya. Dikuyak anunya apa? Kulitnya sama dagingnya. Ini tempura, Bu. Nanti digaremi, rafinasi katanya sekarang ya. Nanti diberi tepung panir, tepung roti dan seterusnya baru digoreng. Ya. Jadi ini bandeng tanpa duri, bentuknya seger. Bukan bentuk presto. Segar, jadi bisa di sayur asem dan ini harganya murah. Oke, terima kasih Pak. Berarti tadi ikannya bisa digoreng, dibakar, di sayur asem gitu ya. Adik-adik sukanya makan ikan goreng atau ikan bakar? Pentol ikan. Pentol ikan, Kak. Oh, atau ada bikin Ya, pentol kan bisa juga. sebagai pencinta pentol, ikan tuh selalu bisa diapa-apain, Kak, karena kaya akan vitamin, terus omega 3 yang tinggi. Nah, di nugget kata bapaknya. Oke, mungkin selanjutnya kita bakal ke sesi dialog interaktif deh, yaitu kepada Bunda Dr. Gi Eliana Trisya bersama Sahabat Posyandu. Kepada Bunda disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, suaranya mana nih? Halo. Hai. Halo. Boleh berdiri nggak sama-sama? Yuk. Oh, boleh. Sayang, yang di depan boleh berdiri nggak? Oke, kalau kata ibu, kalau kau suka hati angkat tangan. Tambahin semuanya ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Prok prok prok. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kita ulang ya. Belakang mana nih? Halo halo. Halo kakak. Kakak cantik. Mau berdiri sebentar? Kalau kau suka hati angkat tangan. Hei, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, tepuk tangan untuk acara kita hari ini. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, hari ini kita akan apa nih Bu ya? Dialog, diskusi tentang stunting ya. Tadi sudah ditanya apa itu stunting, ada yang mau jawab kakak-kakak yang SMK? Boleh nih. Nih Bu, kata Ibu ada door prize-nya ya Bu ya. Bisa jawab dapat hadiah. Maju. Tes. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zen, kelas 12 perhotelan. Izin menjawab apa itu stunting? Stunting yaitu keterlambatan pertumbuhan kepada seorang anak. Baik, jawabannya keterlambatan pertumbuhan pada seorang anak. Bagaimana Ibu sayang? Mungkin bisa dilengkapi lagi? Mau dilengkapin lagi Kak? Kata mana? Yang paling banyak itu dari segi tinggi badan. Oke, gimana Ibu? Benar, betul. Boleh maju ya Bu ya? Maju sini nak. Ya, sini berdiri dekat sini aja. Oke, udah, oke.
Baik, terima kasih sudah berani dan mau menjawab. Silakan kembali. Iya. Boleh kita lanjutkan ya Ibu ya. Jadi kalau stunting itu yang paling gampang lihat dari tinggi badan. Memang hanya kuncinya yang menjadi perhatian kita adalah gangguan pertumbuhan karena gangguan gizi kronis ya. Dari ibu hamil sampai umur 2 tahun. Sampai umur berapa? 2 tahun. Jadi yang dilihat itu gangguan kronisnya ini sudah dari ibunya hamil. Makanya hari ini kita ketemu dengan anak-anak, calon-calon orang dewasa ya, yang harus memperhatikan kesehatan jari sekarang, terutama yang anak perempuan, supaya pada saatnya nanti kalau berkeluarga, kemudian hamil, kondisi fisiknya sehat ya, karena yang bisa menyebabkan stunting itu dari ibunya hamil sampai kemudian anak berusia 2 tahun ya. Nah, kalau bicara sampai umur 2 tahun, bisa tinggi badan, izin boleh berdiri Ibu, bisa tinggi badan atau tidak, itu tidak memandang ibunya pendek kayak saya. Tapi kalau kayak Ibu Wagub kita yang cantik, beliau udah tinggi, udah pasti anak-anak juga tinggi insya Allah. Tapi sampai dengan umur 2 tahun, semua anak berhak untuk badannya tinggi selama panjang badan waktu lahir lebih dari 48 cm. Tapi kalau sudah lewat 2 tahun, tuh nggak bisa dipaksa-paksa, maka nanti ada pengaruh dari gen orang tua. Kalau sudah lewat dari 2 tahun, tumbuhnya ya mengikuti bagaimana pengaruh gen di dalam keluarga. Memang sederhana katanya ada hitungannya ya Bu ya. Tinggi badan ayah ditambah tinggi badan ibu, silakan hitung masing-masing nak ya. Dibagi 2 itu rata-rata plus minus 12 cm. Itu kalau ngikut ke orang tuanya. Tapi kalau ibu hamil sehat, kemudian waktu baru lahir diberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan ya. Kemudian pertumbuhannya dipantau dengan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Tapi ingat, tinggi badan untuk memantau apakah anak itu stunting atau bukan adalah bukan tinggi badan berdasarkan berat badan, tapi tinggi badan menurut umur. Jadi kalau dipantau panjang badan bayi baru lahir sampai dengan dia umur 2 tahun, kita bisa lihat anak ini beresiko stunting atau tidak. Oleh karena itu setiap anak harus diukur berat badan, panjang badan, tinggi badan. Saya nyebut-nyebut panjang badan itu untuk bayi yang belum bisa berdiri. Jadi ngukur panjang. Kalau sudah berdiri sampai umur 1 tahun ya kan, sudah bisa berdiri dari umur 10-11 bulan, kita ngukur tinggi badan ya. Anaknya sudah bisa berdiri, disuruh bersandar ke alat pengukuran, jadi tinggi badan. Tinggi badan menurut umur, selama tidak di bawah kurva yang berwarna garis merah, berarti tinggi badan menurut umurnya normal. Dan itu adalah hak setiap anak. Jadi kalau teman-teman forum anak kita bicara hak anak sekarang, termasuk hak untuk jadi tinggi ya. Dan kenapa itu penting? Karena kalau ada gangguan gizi kronis dari dalam kehamilan, dalam kandungan ibu sampai dengan umur 2 tahun, itu bukan cuma soal badannya jadi tinggi atau tidak, jadi cakep, jadi cantik, jadi hebat, jadi apa, enggak ngaruh sebenarnya. Tinggi badan ini tuh untuk akibat berikutnya yang kita hindari, yaitu apa? Kecerdasan bisa terganggu ya. Kenapa gitu? Karena gizi jangka panjang itu akan mempengaruhi pembentukan otak yang paling maksimal optimal itu sampai dengan umur 2 tahun. Setelah umur 2 tahun tumbuh juga otaknya, tapi tidak maksimal. Gampang ngukurnya, lihat di tinggi badannya. Dan terus kenapa kita harus perhatian soal stunting ini? Karena stunting juga bisa berpengaruh kepada kesehatan jangka panjang. Di sekolah anak usia dini juga guru-guru PAUD bisa membantu pemantauan tinggi badan dan berat badan anak-anak kita. Lalu yang spesial buat anak-anak kita yang SMP, SMA, SMK, sekarang ada posyandu remaja. Nanti boleh mengaktifkan posyandu remaja di lingkungannya masing-masing untuk memastikan
kesehatan secara umum. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita semua memastikan hak anak Indonesia, khususnya Kalimantan, semuanya terdukung untuk menjadi anak-anak yang layak, ya, sehat, kuat, dan memiliki masa depan yang cemerlang. Insya Allah Banua kita semakin maju. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa teman-teman? Kasih W, kasih O. Wah, tentunya itu sangat hebat sekali dari Bunda Wasila dan Bunda Eliana Trisya yang materinya sangat penting deh bagi kita semua. Karena untuk menuju Indonesia Emas 2025 kita harus makan Sekali lagi dong, kita harus makan Oke, sekarang sudah dapat semuanya kan? Ayo keluarkan ikannya, olahan ikannya keluarkan. Siapa yang belum dapat? Oke, keluarkan dulu ya, belum dimakan, keluarkan dulu. Nih, kita dengerin dulu nih arahan dari Bunda Eliana Trisya. Boleh angkat kita bakso ikan. Ayo, bakso ikannya keluarin. Bakso ikannya angkat. Ya, kita mulai makan. Boleh kan dimakan? Boleh dong, Ini Bunda. udah matang ya? Udah matang, Bunda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Atau ada yang mau makan burger? Tuh, ada lagi burger ikannya. Ya. Oke, bisa dimakan ya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ya, keluarkan dong burgernya. Siapa yang Nah. suka burger? Burgernya khusus dibikin dari ikan. Teman-teman, kalau begitu kita ucapkan apa? Terima kasih Bunda. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Dengan senang hati. Baik, dengan ditutup ya dengan makan bersama olahan ikan tadi dari Dinas Kelautan Perikanan dan juga TP Posyandu. Harapannya anak-anak Kalimantan Selatan khususnya bisa mencapai predikat anak emas nih Kahani di Indonesia 2045. Iya, betul sekali. Semoga kedepannya semakin menurun ya Kak. Iya. Angka stunting di Provinsi Kalimantan sendiri khususnya. Dan mungkin itu saja rangkaian acara Hari Anak kita pada hari ini dengan moto anak hebat Banua kuat menuju Indonesia Emas 2045. Boleh tepuk tangannya semua lagi sekali lagi. Dan akhir kata saya Atta dan rekan saya Hani memohon maaf apabila ada kesalahan selama acara berlangsung dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya khususnya kepada Bunda Dr. Gigi Eliana Trisya, terus Bunda Wasila dan juga seluruh pendukung ya Kak. Pihak terkait yang membantu kesuksesan acara kita pada hari ini. Dan kita saksikan bersama. Di sini kita lihat Bunda sedang makan bersama dengan anak-anak. Dan sampai jumpa di Hari Anak Nasional tahun 2026. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita sejenak bernyanyi bersama, bertepuk tangan bersukaria.